Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186500057. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi, negosiasi dan kontrak. Pertama, negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda melalui negosiasi, tentukan dua hal. Hal pertama yaitu apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Yang kedua, apa yang akan Anda berikan bila Anda penjual software. Hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayar. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. Hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama. Atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar jika Anda membeli produk. Berhati-hatilah dengan tawar-menawar tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Lanjut, perusahaan ABC menawarkan tender keluaran untuk kebutuhan software. Itu adalah contoh kasusnya. Mereka menerima dua tawaran. Yang pertama dari Smart Software CO, mempunyai perkiraan akurat dan menawarkan harga untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Yunusrupulous Software atau USC, mereka menawarkan untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu saja menerima USC. 6 bulan kemudian setelah pembayaran kepada USC, kejadian berikut ini terjadi. ABC, benarkah sistem akan diantarkan hari ini? USC, kami mempunyai kabar buruk. ABC, kabar buruk apa? USC, sayang sekali kami telah menghabiskan $100. Tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya dua pilihan, berikan kami $100 lagi atau mungkin lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda. ABC, tetapi kita mempunyai kontrak. USC, saya harus mengkaji programmer saya. Jika tidak, mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan dinyatakan bangkrut. Silahkan kirim surat ke Brazil. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen atau kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak atau items to be contracted. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termaksud dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan atau price holding, lisensi atau garansi,
Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user, escape clause harus diikutsertakan. Anjurkan tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Lanjut pada kontrak harga tetap atau deficit price VP kontrak. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak VP, tempat proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak VP. Menggunakan kontrak VP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak VP sangat tepat apabila Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Kemudian juga Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui, dan Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan. Kontrak CP sangat tepat bila Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi atau RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas. Yang kedua, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator tes dasar dan sebagainya. 3. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. Dan keempat, aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Lanjut pada kondisi dan syarat, terms dan condition. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin, yang dapat meliputi isu-isu pembayaran, hal cipta untuk sumber daya dan dokumentasi, hutang, jaminan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Lanjut, kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau letter of intent atau proposal resmi. Garis bawahi ini dan Anda akan terhindar dari percocokan yang tidak pernah berakhir. Peninjauan proposal yang dikembalikan. Pertama, user dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Kemudian berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. Lanjut pada kesimpulan dan fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Yang pertama, dokumen kebutuhan atau RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Yang kedua, dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user.
tulis persetujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dan PPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186500057. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI manajemen waktu. Tujuannya memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Terus memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek khususnya Gantt chart, PERT, dan CPM. Mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis atau hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan diselesaikan tepat waktu. Tahapan manajemen proyek. Waktu proyek. Definisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal dan mengendalikan jadwal. Dan ini adalah bagian tinjauan umum manajemen waktu proyek. Daftar aktivitas atau activity list. Yang pertama dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Dan yang kedua, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Kemudian sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas antara lain identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan memungkinkan memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. Terus orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Kemudian tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Lanjut pada milestone list. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Lanjut pada urutan aktivitas. Urutan aktivitas, network diagram, dan critical path analysis, kemudian precedence diagram. Diagram jaringan proyek network diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas. Manfaatnya berupa penyusunan urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan
yang kompleks, kemudian membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, dan mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan yaitu metode jalur kritis, teknis evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Dan ini adalah perbandingan CPM, PER, dan PDM. Mekanisme penggunaan: identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan, kemudian menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, kemudian identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Lanjut pada Arrow Diagram Method atau ADM. Disebut juga Activity on Arrow Project Network Diagrams. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Kemudian hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AOA. Ini adalah prosesnya. Lanjut pada Activity on Arrow atau AOA. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Bisa dilihat peristiwa event terdahulu, terus kegiatan peristiwa event berikutnya. Lanjut pada simbol pada AOA atau Activity on Arrow. Ini adalah simbol-simbolnya. Lanjut pada beberapa hubungan activity on Arrow. Beberapa hubungan activity on Arrow ini kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya, kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, dan kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Lanjut pada hubungan ketergantungan antara kegiatan. Bisa dilihat. Kemudian beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Yang pertama, harus jelas dan mudah dibaca, kemudian harus dimulai dari suatu kejadian atau event dan diakhiri pada suatu kejadian. Lanjut pada anak panah digambarkan dengan garis lurus. Boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Kemudian harus dihindari perpotongan antara anak panah dan tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Lanjut pada nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Kemudian durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah, dan yang terakhir satuan waktu yang digunakan, satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Contoh Activity on Arrow Network diagram untuk proyek bisa dilihat. Activity on Node atau AON atau Precedence Diagram Method PDM. Activity on Node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antara aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Kemudian lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Dan ini adalah simbol pada AON.
bisa dilihat simbol-simbolnya. Lanjut pada aturan dasar pada AON. Aturan dasarnya yaitu jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahuluannya selesai. Dan panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Dua aktivitas atau node yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap dummy, biasanya digunakan pada AOA. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahuluinya. Looping atau pemutaran balik tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai, satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan proyek dimulai. Dan yang terakhir, hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. Aturan dalam penggunaan AON dapat dilihat pada pengaplikasian konsep kerja AON. Ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Aturan dalam pengguna AON bisa dilihat. Kemudian lanjut pada contoh penggunaan AON. Pada diagram berikut, aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dapat dimulai. Lanjut pada contoh penggunaan AON task dependence bisa dilihat. Kemudian lanjut pada precedence diagram method atau PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak. Panah antara kotak mewakili ketergantungan. Finish to start, finish to finish, start to start, dan start to finish. Simbol dalam PDM, D itu durasi kegiatan, ES earliest start time atau waktu terawal kegiatan dapat dimulai. EF itu earliest finish, waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS itu latest start, batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. LF latest finish, batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Dan ini adalah contoh penggunaan PDM, bisa dilihat. Kemudian lanjut pada contoh penggunaan PDM. Keterangannya, kegiatan A harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan D. Kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F. Kemudian kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G. Dan kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H. Kegiatan V, F, dan H dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J. Kegiatan G harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Lanjut pada estimasi durasi aktivitas. Setelah mengidentifikasi aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah dari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Dan ini adalah membangun jadwal. Membangun jadwal bisa dilihat. Lanjut pada Gantt chart. Simbol-simbolnya yaitu A. Block diamond, milestones or significant event on a project with zero duration.
strict black bars summary text, dan lighter horizontal bar text, a row dependence between task get chart bisa dilihat. Dan ini adalah contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak. Kemudian milestones itu adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Kriteria SMART dalam pembuatan milestones yaitu spesifik, measurable, assignable, realistic, dan time framed. Contoh tracking Gantt chart yaitu bisa dilihat. Kemudian critical path method atau CPM. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Kemudian critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan yang paling sedikit. Cara menentukan critical path method atau CPM itu bisa dilihat. Ini adalah contohnya, atau asumsi waktu adalah hari. A itu ada berapa jalur dalam network diagram. Kemudian B, berapa lama setiap jalur harus dilalui. C, tentukan critical path. Dan yang D, berapa lama waktu terpendek untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Dan ini adalah cara menentukan critical path method. Contohnya asumsi satuan waktu adalah hari. Lanjut pada isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari awal yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Kemudian, misconception, critical path bukanlah critical artificial. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Lanjut pada analisis critical path dan dalam membangun jadwal proyek. Bisa dilihat. Dan ini cara menghitung early and late start and finish datas. Kemudian lanjut pada contoh menghitung early and late start and finish data tersebut. Dan ini adalah contoh project 2002 schedule table view showing free and total slack. Program evaluation and review teknik. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tonggak event atau acara milestones. Lanjut pada program evaluation and review TEQI atau PERT. PERT teknik analisis network diagram yang dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. PERT menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas optimistic, most likely, dan pessimistic. Dan ini adalah contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram PERT. Bisa dilihat.
Lanjut pada proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Kemudian menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, lalu menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek, lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan baik berkapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jalur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi seperti jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, dan lain-lain. Dan ini adalah formula dan contoh PERT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.